Gunakan pikiran sederhana ini setiap hari dan hidup finansial Anda tidak akan pernah sama lagi. Ya, satu pikiran. Hanya satu kebiasaan mental yang tampak kecil, tetapi mampu menulis ulang seluruh takdir finansial Anda. Seperti sebutir benih yang nyaris tak terlihat, ia bisa tumbuh menjadi pohon besar yang berakar dalam dan menghasilkan buah tanpa henti. Dan di balik kesederhanaan itulah terkubur rahasia yang hampir tidak pernah diajarkan di sekolah, tetapi yang digunakan oleh orang-orang yang tampaknya beruntung dalam hidup mereka. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang bekerja lebih keras daripada siapapun, bangun paling pagi, pulang paling malam, tetapi tetap saja hidup dari gaji ke gaji? Sementara ada orang lain yang tampaknya hidup lebih ringan, dan seolah-olah peluang, rezeki, bahkan uang itu sendiri datang menghampiri mereka tanpa henti? Apa bedanya? Apakah ini soal keberuntungan, takdir yang sudah ditentukan, ataukah ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat mata, tetapi menentukan arah hidup finansial kita? Hari ini, Anda akan menemukan jawabannya. Dan bila Anda mendengarkan sampai akhir, Anda akan menyadari bahwa kunci untuk membuka pintu rezeki, kelimpahan, dan kebebasan finansial itu tidak ada di luar sana. Ia sudah ada di dalam diri Anda. Satu pikiran sederhana yang jika digunakan setiap hari akan mulai menulis ulang takdir finansial Anda. Bayangkan, dalam beberapa bulan, Anda bisa melihat hidup Anda mulai bergeser. Utang yang dulu menekan pelan-pelan terbayar, peluang bisnis yang dulu samar kini muncul nyata, dan hati Anda tenang karena Anda tahu arah hidup Anda jelas. Tetapi sebelum sampai pada kunci itu, mari kita jujur sejenak. Karena perjalanan ini dimulai dari pengakuan yang pahit. Berapa lama Anda sudah merasa terjebak? Anda bekerja keras, Anda jujur, Anda berdoa, tetapi mengapa dompet Anda masih terasa kosong? Mengapa tabungan tidak pernah bertambah? Mengapa setiap kali uang datang, selalu ada masalah baru yang langsung mengurasnya? Perasaan itu berat, bukan? Seperti berada di dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir. Anda lelah, tetapi Anda tidak bisa berhenti. Anda takut, tetapi Anda pura-pura kuat. Anda merasa berjuang sendirian, sementara dunia seakan tidak peduli. Kadang, saat menutup mata di malam hari, Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini hidup saya selamanya? Apakah memang takdir saya untuk hidup pas-pasan, penuh hutang, penuh kecemasan? Napoleon Hill pernah berkata, semua pencapaian, semua kekayaan berawal dari satu hal, sebuah pikiran. Tetapi mengapa kata-kata itu sering kita baca tanpa pernah benar-benar kita hayati? Karena dunia membuat kita percaya bahwa penyebab kemiskinan kita ada di luar diri. Kurangnya kesempatan, kurangnya pendidikan, kurangnya modal. Padahal akar masalahnya seringkali lebih dalam, pikiran kita sendiri. Pikiran Anda adalah magnet. Apapun yang Anda pikirkan secara berulang-ulang, dengan perasaan yang kuat, itu akan membentuk keyakinan. Dan keyakinan itu akan memandu tindakan Anda, menarik pengalaman yang sesuai, hingga akhirnya menjadi takdir Anda. Bila selama ini Anda memikirkan kekurangan, kemiskinan, keterbatasan, maka tanpa sadar, Anda sedang memperkuat rantai yang mengikat Anda pada kehidupan yang penuh kekurangan. Mungkin Anda berkata, tapi saya tidak pernah ingin miskin. Benar, tidak ada orang yang ingin. Tetapi apakah Anda sering berkata dalam hati, saya tidak punya uang, hidup ini memang susah, saya tidak mampu, uang itu sulit didapat? Kata-kata itu, bila terus diulang, menjadi doa yang Anda tanamkan pada pikiran bawah sadar Anda. Semesta tidak mendengar perbedaan antara keinginan dan ketakutan. Ia hanya mengembalikan apapun yang Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh. Inilah mengapa begitu banyak orang merasa doa mereka tidak terkabul. Mereka berdoa meminta rezeki, tetapi dalam pikiran sehari-hari, mereka terus mengulang keyakinan akan kesulitan.
Hati mereka penuh iman saat berdoa, tetapi dipenuhi rasa ragu, takut, dan putus asa saat menghadapi kenyataan. Akhirnya, yang menang adalah pikiran sehari-hari itu, karena ia yang paling konsisten. Saya ingin Anda merasakan ini sejenak. Tarik napas dalam. Bayangkan perjalanan hidup Anda selama ini. Lihat bagaimana setiap keputusan kecil, setiap keyakinan yang Anda peluk, membentuk keadaan finansial Anda hari ini. Ada rasa sakit di sana, bukan? Tapi rasa sakit itu penting, karena hanya ketika kita berani menatap luka, kita bisa mulai menyembuhkannya. Sekarang, mari saya berikan sebuah cahaya kecil. Bayangkan jika mulai hari ini, Anda bisa memegang kendali atas pikiran Anda. Bayangkan bila setiap pagi, sebelum dunia luar menyerbu Anda dengan tagihan, masalah, dan tuntutan, Anda sudah menanamkan satu pikiran sederhana yang penuh kekuatan. Pikiran ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan kunci yang digunakan oleh orang-orang yang tampak memiliki sentuhan ajaib dalam hidup mereka. Satu pikiran yang, bila diulang setiap hari, mampu mengubah arah keyakinan Anda. Dari "saya tidak mampu" menjadi "saya ditakdirkan untuk kelimpahan". Dari "uang itu sulit" menjadi "uang datang dengan cara yang benar ke dalam hidup saya". Dari "saya terjebak" menjadi "saya sedang bergerak menuju kebebasan". Apakah Anda bisa merasakan harapan kecil itu? Harapan yang menembus rasa putus asa, yang mengatakan pada Anda, "Mungkin saya juga bisa". Harapan yang membuat dada Anda sedikit lebih lega, seolah ada udara baru masuk ke dalam hidup Anda. Itulah pintu pertama menuju perubahan. Itulah centelha harapan yang Anda butuhkan. Karena bila Anda bisa menjaga satu pikiran sederhana setiap hari, Anda akan melihat tanda-tanda kecil perubahan. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang yang dulu tidak memperhatikan Anda mulai menawarkan bantuan. Ide yang dulu samar tiba-tiba menjadi jelas. Ini bukan sihir. Ini hukum hidup. Pikiran Anda adalah benih. Apa yang Anda tanam, itulah yang tumbuh. Dan inilah kabar baiknya. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban hari ini. Anda tidak perlu tahu bagaimana semua hutang akan terbayar atau bagaimana bisnis Anda akan berhasil. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai dengan satu langkah. Menguasai satu pikiran sederhana yang akan kita gali bersama. Pikiran itu akan menjadi fondasi untuk menulis ulang takdir finansial Anda. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak. Rasakan denyut jantung Anda. Rasakan napas Anda. Dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya siap untuk membuka pintu hidup baru? Apakah saya siap untuk percaya bahwa saya juga bisa? Jika ada bagian dari diri Anda yang menjawab ya, walau kecil, itulah cukup. Karena dari ya kecil itu, hidup Anda bisa bergeser. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda tahu sesuatu. Video ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah perjalanan. Perjalanan yang akan menuntun Anda keluar dari lingkaran lama, menuju jalan baru. Tetapi perjalanan ini hanya berarti jika Anda memilih untuk berjalan. Jadi, izinkan saya mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang berani menulis ulang takdirnya. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, dan tinggalkan tanda bahwa Anda siap menerima centelha harapan ini. Karena bersama, kita akan belajar mengubah pikiran menjadi kekuatan, dan kekuatan itu menjadi rezeki nyata. Bayangkan sebuah kunci kecil. Ia sederhana, terbuat dari logam biasa, tetapi mampu membuka pintu menuju ruangan yang penuh harta karun. Tanpa kunci itu, Anda bisa mengetuk, berteriak, bahkan memaksa pintu itu, tetapi tetap tidak akan terbuka. Dan ketika Anda akhirnya memegang kunci itu, Anda menyadari, ternyata sejak awal harta itu sudah ada di sana, menunggu Anda. Kunci itu adalah pikiran Anda. Dan pikiran sederhana yang saya janjikan di awal bukanlah mantra sihir, bukan juga formula matematika rumit. Ia adalah autosugesti.
kekuatan untuk menanamkan keyakinan tertentu ke dalam pikiran bawah sadar Anda, hingga ia menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Napoleon Hill menyebutnya sebagai salah satu hukum utama kesuksesan. Autosugesti adalah jembatan antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Apapun yang Anda ulangi dengan keyakinan, dengan perasaan mendalam, akan masuk ke dalam bawah sadar. Dan dari sanalah semesta mulai bekerja. Mungkin Anda berpikir, apakah sesederhana itu? Hanya dengan mengulang pikiran? Ya, tetapi jangan salah. Apa yang sederhana seringkali adalah yang paling sulit dilakukan secara konsisten. Karena dunia luar akan selalu berusaha mengguncang Anda, membuat Anda ragu, menjerat Anda kembali pada keyakinan lama. Mari kita perjelas. Pikiran sederhana itu adalah, saya ditakdirkan untuk kelimpahan, dan setiap hari saya bergerak mendekati kebebasan finansial saya. Bayangkan mengucapkan ini setiap pagi. Bukan sekadar di bibir, tetapi dengan hati. Bayangkan mengucapkannya bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali, sampai getarannya masuk ke dalam darah Anda. Pada awalnya, mungkin terdengar aneh, bahkan palsu. Anda bisa berkata, bagaimana saya bisa percaya pada kelimpahan sementara tagihan listrik belum terbayar? Tetapi disitulah letak kekuatan autosugesti. Ia bukan tentang keadaan Anda hari ini, melainkan tentang menanam benih untuk keadaan Anda esok. Pikiran bawah sadar Anda tidak membedakan antara yang nyata dan yang dibayangkan. Bila Anda menanamkan rasa miskin, ia akan mencari cara untuk membuat hidup Anda sesuai dengan itu. Bila Anda menanamkan rasa kelimpahan, ia akan membuka jalan-jalan yang sebelumnya tak terlihat. Mari saya ceritakan sebuah kisah nyata yang pernah dicatat oleh Hill. Ada seorang pria bernama Edwin C. Barnes. Ia hanyalah orang biasa, tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak punya modal besar. Tetapi ia memiliki satu keinginan membara. Bekerja bersama Thomas Edison. Orang-orang menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang pria miskin bisa menjadi rekan dari seorang jenius seperti Edison? Tetapi Barnes menanamkan satu autosugesti dalam pikirannya. Aku akan bekerja dengan Edison. Itu pasti akan terjadi. Hari demi hari, ia mengulang pikiran itu. Dan apa yang terjadi? Barnes tidak langsung diterima sebagai partner. Ia hanya mendapat pekerjaan kecil di kantor Edison. Tetapi ia terus memelihara keyakinannya. Beberapa tahun kemudian, ketika Edison meluncurkan sebuah mesin penjual otomatis baru, Barnes melihat peluang. Dengan keberanian dan keyakinan yang lahir dari autosugesti, ia menawarkan diri menjadi orang yang menjual mesin itu ke seluruh negeri. Dan Edison menerimanya. Dari situlah Barnes menjadi partner bisnis Edison dan ia meraih kekayaan yang dulu dianggap mustahil. Semua itu dimulai dari satu pikiran sederhana yang diulang setiap hari. Sekarang, mari kita tarik kisah itu ke dalam hidup Anda. Anda mungkin bukan Barnes, Anda mungkin tidak memiliki mimpi bekerja dengan Edison. Tetapi Anda punya tujuan, bukan? Mungkin Anda ingin bebas dari hutang. Mungkin Anda ingin punya rumah yang layak untuk keluarga. Mungkin Anda ingin bisnis Anda tumbuh. Apapun itu, ia hanya bisa menjadi kenyataan jika Anda menanamkannya ke dalam pikiran bawah sadar. Saya ingin Anda mencoba sesuatu sekarang. Pejamkan mata sebentar jika memungkinkan. Kadsan utpono sundu dalam tuaid. Yang saya ditakdirkan untuk kelimpahan, dan setiap hari saya bergerak mendekati kebebasan finansial saya. Rasakan kata-kata itu. Jangan sekadar mendengar, tapi bayangkan ia nyata. Bayangkan diri Anda di masa depan. Bebas dari hutang, tersenyum lega, duduk di rumah yang nyaman, dengan tabungan di rekening Anda. Biarkan gambaran itu mengisi hati Anda. Bagaimana rasanya? Ada getaran kecil, bukan? Itu adalah pintu bawah sadar Anda mulai terbuka. Itulah autosugesti yang bekerja. Tetapi mari saya peringatkan, pikiran ini
hanya akan menjadi nyata jika Anda mengulangnya setiap hari. Mengapa? Karena bawah sadar tidak akan percaya pada kata-kata yang diucapkan sekali. Ia hanya percaya pada sesuatu yang konsisten, berulang, dan disertai emosi yang kuat. Pikirkan ini seperti tetesan air di atas batu. Satu tetes tidak akan mengubah apapun, tetapi bila setiap hari tetesan itu jatuh di tempat yang sama, lama-lama batu yang keras pun akan terukir. Demikian pula pikiran sederhana ini. Ia akan mengukir keyakinan baru dalam bawah sadar Anda, hingga akhirnya hidup Anda berubah sesuai keyakinan itu. Ingatlah, iman bukanlah sekadar percaya. Iman adalah pikiran yang diulang hingga menjadi kebenaran yang tak tergoyahkan. Dan di sini letak hubungan indah antara iman dan autosugesti. Setiap kali Anda mengulang pikiran positif dengan hati penuh iman, Anda sedang berdoa dengan cara yang paling murni. Anda sedang menyatukan pikiran, hati, dan semesta. Saya tahu mungkin masih ada keraguan di dalam diri Anda. Apakah mungkin hidup saya benar-benar berubah hanya dengan satu pikiran? Dengarkan ini. Hidup Anda hari ini adalah hasil dari pikiran yang Anda pelihara bertahun-tahun. Jadi bila pikiran lama bisa menciptakan kondisi lama, mengapa pikiran baru tidak bisa menciptakan kondisi baru? Napoleon Hill menegaskan, apapun yang bisa dibayangkan pikiran dan diyakini bisa dicapai. Itu bukan teori, itu hukum. Mulai hari ini, buatlah sebuah komitmen. Bangun setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum membaca berita, sebelum memikirkan masalah, duduklah sebentar, tarik napas, lalu ucapkan dalam hati dengan penuh keyakinan. Saya ditakdirkan untuk kelimpahan, dan setiap hari saya bergerak mendekati kebebasan finansial saya. Lakukan ini bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang, minimal 5 menit. Biarkan kata-kata itu meresap. Biarkan gambaran tentang hidup yang Anda inginkan memenuhi pikiran Anda. Dan lakukan hal yang sama sebelum tidur. Mengapa pagi dan malam? Karena saat itulah pikiran bawah sadar paling terbuka. Saat bangun, ia masih bersih dari gangguan dunia luar. Saat tidur, ia akan membawa pikiran itu sebagai makanan bagi jiwanya. Bayangkan bila Anda melakukan ini setiap hari, selama 30 hari. Pikiran Anda akan mulai berubah. Bayangan lama tentang keterbatasan akan melemah, digantikan gambaran baru tentang kelimpahan. Perlahan, tindakan Anda akan mengikuti. Anda akan lebih berani mencoba, lebih tenang menghadapi masalah, lebih jernih melihat peluang, dan semesta akan merespons getaran baru itu. Inilah alat yang selama ini Anda cari. Inilah pikiran sederhana yang bisa menulis ulang takdir finansial Anda. Ia bukan sekadar teori, tetapi hukum hidup. Anda hanya perlu berani percaya dan konsisten melakukannya, dan sekarang kita telah menemukan kuncinya. Tetapi perjalanan belum selesai. Karena menemukan kunci tidak berarti pintu akan terbuka dengan sendirinya. Anda harus berani memutarnya. Anda harus menghadapi perlawanan, keraguan, bahkan rasa takut. Itulah yang akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Bagaimana melawan pertarungan batin, bagaimana membangun disiplin, dan bagaimana menerapkan pikiran sederhana ini dalam praktik sehari-hari, hingga ia menjadi bagian dari diri Anda. Sekarang kita sudah menemukan kunci, satu pikiran sederhana yang bisa menulis ulang takdir finansial Anda. Tetapi mari saya katakan sesuatu dengan jujur. Mengetahui kunci saja tidak cukup. Anda harus berani menggunakannya. Dan disinilah pertarungan sejati dimulai. Pertarungan melawan diri sendiri. Bayangkan sebuah ladang luas. Anda ingin menanam benih baru, benih kelimpahan, benih kebebasan finansial. Tetapi ladang itu penuh dengan gulma yang sudah tumbuh bertahun-tahun. Gulma itu adalah pikiran lama. Saya tidak mampu, uang itu sulit, saya selalu gagal.
Setiap kali Anda mencoba menanam benih baru, gulma-gulma itu berusaha menelannya. Inilah mengapa begitu banyak orang menyerah. Mereka berkata, "Saya sudah mencoba berpikir positif, tetapi hidup saya tetap sama." Padahal masalahnya bukan pada benihnya, melainkan pada kesabaran untuk mencabut gulma. Perlawanan pertama yang akan Anda hadapi adalah keraguan. Pada minggu pertama, ketika Anda mulai mengulang pikiran baru, suara kecil dalam diri Anda akan berkata, "Apa gunanya? Hidupmu tetap saja begini." Itulah gulma pertama. Anda harus mengenalinya dan berkata, "Aku mendengarmu, tapi aku memilih pikiran baru." Perlawanan kedua adalah ketidaksabaran. Kita hidup di dunia instan. Kita ingin hasil cepat. Kita ingin doa terkabul hari ini juga. Tetapi pikiran bawah sadar bekerja seperti musim tanam. Tidak ada petani yang menabur benih hari ini dan panen besok. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan percaya. Jika Anda berhenti di tengah jalan karena tidak sabar, Anda sedang merusak ladang Anda sendiri. Perlawanan ketiga adalah lingkungan. Mungkin ada orang di sekitar Anda yang menertawakan, yang berkata, "Ah, itu cuma sugesti, itu tidak nyata." Atau mungkin keluarga Anda sendiri yang tanpa sadar memperkuat keyakinan lama. Kita ini orang sederhana, jangan mimpi terlalu tinggi. Ketahuilah, lingkungan bisa menjadi suara paling keras yang mengguncang iman Anda. Tetapi pada saat itu Anda harus memilih. Apakah Anda akan membiarkan suara luar lebih kuat dari suara dalam Anda? Sekarang mari kita bicara tentang disiplin. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil. Tanpa disiplin, pikiran sederhana ini hanya akan menjadi kata-kata kosong. Dengan disiplin, ia akan menjadi kekuatan yang menembus kenyataan. Saya ingin memberi Anda sebuah latihan sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari. Ini bukan teori. Ini adalah praktik nyata. Latihan pagi, 5 menit autosugesti. Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, duduklah dengan tenang. Tarik napas dalam-dalam, lalu ucapkan dengan penuh keyakinan. Saya ditakdirkan untuk kelimpahan, dan setiap hari saya bergerak mendekati kebebasan finansial saya. Ulangi kalimat ini setidaknya 10 kali. Sambil membayangkan diri Anda sudah hidup dalam kebebasan finansial. Rasakan emosi seolah itu sudah nyata. Jurnal malam, 3 pertanyaan refleksi. Sebelum tidur, tuliskan di sebuah buku 3 hal. Apa satu langkah kecil yang saya lakukan hari ini yang mendekatkan saya pada kebebasan finansial? Apa pikiran negatif yang muncul hari ini? Dan bagaimana saya bisa menggantinya dengan pikiran positif? Apa satu hal yang bisa saya lakukan lebih baik besok? Dengan menulis ini setiap malam, Anda sedang melatih otot mental Anda. Anda sedang mengawasi ladang pikiran Anda. Visualisasi 5 menit. Ambil waktu 5 menit setiap hari untuk memvisualisasikan hidup yang Anda inginkan. Bayangkan secara detail rumah yang Anda tinggali, suasana hati Anda, rekening bank Anda, kebebasan waktu Anda. Visualisasi ini adalah pupuk bagi benih pikiran Anda. Tindakan kecil konsisten. Pikiran tanpa tindakan adalah ilusi. Autosugesti harus diikuti dengan langkah nyata. Tidak harus besar. Bisa sekecil menabung 10 tuis. $0 per hari, membaca 10 halaman buku finansial, atau berbicara dengan seseorang tentang ide bisnis Anda. Tindakan kecil ini adalah bukti bagi pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda serius. Sekarang, mari kita bicara tentang resistensi batin. Karena di titik tertentu, Anda akan merasa bosan. Anda akan merasa seperti orang gila yang mengulang kata-kata yang sama setiap hari. Anda akan merasa seolah tidak ada yang berubah. Itulah ujian iman Anda. Napoleon Hill mengatakan, ketika keputusasaan paling besar datang, seringkali kemenangan sudah sangat dekat. Jadi bila Anda merasa ingin menyerah, ketahuilah, itu tanda bahwa Anda sedang mendekati titik balik. Bayangkan sebuah tambang emas. Ada orang yang menggali bertahun-tahun, lalu berhenti karena merasa tidak ada hasil.
Tetapi penelitian kemudian menemukan emas itu ada hanya beberapa sentimeter lagi dari titik mereka menyerah. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Terus gali, terus ulangi, terus tanamkan pikiran baru itu. Dan inilah yang indah. Semakin lama Anda melatih pikiran sederhana ini, semakin ia menjadi bagian dari diri Anda. Pada awalnya, Anda harus berusaha keras untuk mengingatnya. Lama-lama, ia akan otomatis muncul dalam pikiran Anda. Saat masalah datang, alih-alih berkata, "Saya tidak mampu," Anda akan mendengar suara baru berkata, "Saya ditakdirkan untuk kelimpahan, saya akan menemukan jalan." Saat itulah Anda tahu bahwa benih sudah mulai berakar. Saya ingin Anda memahami satu hal penting. Disiplin bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebebasan. Bayangkan seorang musisi. Pada awalnya ia harus memaksa dirinya berlatih setiap hari. Tetapi setelah bertahun-tahun, musik itu mengalir alami dari jarinya. Begitu pula dengan pikiran Anda. Pada awalnya, disiplin terasa berat, tetapi suatu hari nanti, pikiran positif, iman, dan keyakinan akan mengalir alami dari diri Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda akan mulai melihat tanda-tanda eksternal. Peluang yang dulu Anda abaikan kini terlihat jelas. Orang-orang baru masuk ke dalam hidup Anda. Ide-ide segar muncul tanpa diduga. Semesta merespons frekuensi baru Anda. Namun, mari saya tegaskan, jangan mencari bukti setiap hari. Jangan mengukur setiap jam apakah hidup Anda sudah berubah. Percayalah pada proses. Tanam, siram, dan biarkan benih tumbuh. Tugas Anda adalah menjaga pikiran, bukan mengatur hasil. Hasil akan datang dengan sendirinya. Ingatlah hukum ini. Disiplin hari ini adalah kebebasan esok. Maka, bila Anda benar-benar ingin menulis ulang takdir finansial Anda, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan biarkan keraguan, ketidaksabaran, atau suara lingkungan menghentikan Anda. Pegang teguh pikiran sederhana itu. Ucapkan dengan iman, bayangkan dengan emosi, dan lakukan tindakan nyata setiap hari. Karena saat Anda melakukan ini, Anda bukan hanya sedang mengubah rekening bank Anda sedang mengubah siapa diri Anda. Anda sedang menciptakan versi baru dari diri Anda, versi yang tidak lagi diperintah oleh ketakutan, tetapi dipandu oleh keyakinan. Dan disinilah kita bersiap untuk langkah terakhir, transformasi. Pada blog berikutnya, saya akan membawa Anda membayangkan bagaimana hidup Anda akan terlihat setelah pikiran sederhana ini menjadi bagian dari diri Anda. Kita akan melukis gambaran jelas tentang kebebasan finansial, kedamaian hati, dan tujuan hidup baru Anda. Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari tanpa rasa cemas tentang tagihan yang menumpuk. Anda tidak lagi melihat kalender sebagai daftar hutang yang jatuh tempo, tetapi sebagai peluang baru yang menanti. Anda duduk dengan tenang, menarik napas dalam, dan dalam hati Anda berkata, "Saya ditakdirkan untuk kelimpahan, dan hari ini saya bergerak lebih dekat lagi menuju kebebasan finansial saya." Kata-kata itu kini bukan sekadar autosugesti. Mereka sudah menjadi identitas Anda. Dulu, Anda mungkin mengulang kalimat itu dengan ragu, setengah percaya, setengah tidak. Tetapi sekarang, tubuh Anda merasakannya. Setiap sel Anda memancarkan keyakinan itu, dan dunia luar mulai memantulkannya kembali. Pikirkan tentang jalan yang sudah Anda lalui. Dari rasa sakit, keputusasaan, dan keraguan, menuju satu titik harapan kecil, lalu berjuang melawan suara-suara negatif, mengulang pikiran sederhana itu setiap hari, bahkan ketika terasa mustahil. Dan sekarang, Anda berdiri di pintu baru, pintu transformasi. Transformasi sejati bukan hanya tentang uang. Uang hanyalah hasil sampingannya. Transformasi sejati adalah ketika pikiran Anda berubah. Ketika dulu Anda hidup dalam ketakutan, kini Anda hidup dalam iman. Ketika dulu Anda merasa terjebak,
kini Anda merasa bebas. Ketika dulu Anda mencari alasan mengapa tidak bisa, kini Anda mencari cara bagaimana bisa. Mari saya gambarkan sebuah adegan. Anda sedang duduk di ruang tamu rumah Anda. Anak-anak Anda bermain dengan tawa riang. Di meja ada secangkir kopi hangat. Telepon berbunyi, dan seseorang menawarkan peluang kerja sama baru yang sejalan dengan impian Anda. Tetapi, yang membuat hati Anda tenang bukanlah peluang itu. Yang membuat Anda tenang adalah kesadaran bahwa Anda sekarang adalah orang yang bisa menciptakan peluang kapanpun dibutuhkan. Anda tidak lagi takut kehilangan, karena Anda tahu sumber rezeki sejati ada di dalam diri Anda, dalam pikiran Anda. Itulah kebebasan sejati. Kebebasan bukan berarti tidak ada masalah. Kebebasan berarti Anda memiliki keyakinan, ketenangan, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dan bila kita bicara tentang finansial, mari kita lihat gambaran nyata. Dengan pikiran baru, Anda mulai mengambil keputusan berbeda. Anda tidak lagi membelanjakan uang untuk memuaskan ego sesaat, tetapi menanamnya untuk masa depan. Anda mulai berinvestasi, meskipun kecil, karena Anda percaya pada pertumbuhan. Anda mulai berbicara dengan orang-orang yang memiliki visi besar, karena energi Anda sekarang selaras dengan mereka. Pelan-pelan, utang yang dulu menekan mulai berkurang. Tabungan kecil berubah menjadi pondasi. Bisnis yang dulu stagnan mulai bergerak. Gaji yang dulu terasa cukup untuk bertahan kini menjadi cukup untuk berkembang. Anda tidak lagi bekerja hanya untuk bertahan hidup. Anda bekerja dengan tujuan, dengan makna. Napoleon Hill mengatakan, tidak ada batasan bagi pikiran manusia kecuali yang ia tetapkan bagi dirinya sendiri. Dan Anda sekarang telah membuktikan itu. Batasan lama yang dulu membelenggu Anda runtuh. Anda menulis ulang takdir finansial Anda dengan satu pikiran sederhana yang diulang setiap hari. Lihatlah kembali. Siapa Anda hari ini berbeda dari siapa Anda kemarin. Dulu Anda adalah korban keadaan. Kini Anda adalah pencipta keadaan. Dulu Anda adalah orang yang berharap keberuntungan datang. Kini Anda adalah orang yang menarik rezeki dengan keyakinan dan tindakan. Dan inilah rahasia terbesar. Transformasi ini tidak hanya milik Anda. Ia akan menular. Keluarga Anda akan merasakannya. Anak-anak Anda akan tumbuh dengan keyakinan berbeda karena mereka melihat teladan dari Anda. Orang-orang di sekitar Anda akan terinspirasi karena mereka menyaksikan perubahan nyata dalam hidup Anda. Bayangkan berapa banyak pintu yang bisa terbuka dari sini. Mungkin Anda akan memulai bisnis yang membantu orang lain. Mungkin Anda akan mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Mungkin Anda akan menciptakan lapangan kerja baru. Apapun bentuknya, transformasi finansial Anda akan membawa dampak yang jauh melampaui diri Anda. Karena rezeki sejati bukan hanya tentang apa yang Anda terima, tetapi juga tentang apa yang Anda berikan. Semakin Anda memberi, semakin Anda membuka ruang untuk menerima. Dan lingkaran itu tidak pernah berhenti. Jadi mari kita simpulkan perjalanan ini. Anda memulai dari rasa sakit. Anda menemukan centelha harapan. Anda memegang kunci berupa pikiran sederhana. Anda melawan pertarungan batin dengan disiplin. Dan kini, Anda menyaksikan transformasi. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hukum hidup. Dan hukum itu kini bekerja untuk Anda. Saya ingin Anda mengingat satu hal terakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih pikiran Anda. Anda bisa kembali memilih pikiran lama, atau Anda bisa memilih pikiran baru yang membawa kelimpahan. Pilihan itu ada di tangan Anda, setiap pagi, setiap malam. Hari ini, Anda tahu rahasianya. Anda tahu bahwa takdir finansial Anda bukan sesuatu yang sudah tertulis kaku. Ia bisa ditulis ulang. Dan pena itu ada di tangan Anda, dalam bentuk pikiran sederhana yang Anda ulangi dengan iman.
Sekarang, izinkan saya mengundang Anda. Jangan simpan perjalanan ini hanya untuk diri Anda sendiri. Bergabunglah dengan komunitas kita, di mana kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menyalakan api keyakinan. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadilah bagian dari gerakan orang-orang yang berani menulis ulang takdir mereka. Karena bersama, kita bisa menciptakan dunia di mana kelimpahan bukan lagi impian, tetapi kenyataan. Ingatlah, Anda ditakdirkan untuk kelimpahan, Anda ditakdirkan untuk kebebasan, dan masa depan Anda dimulai sekarang, di detik ini, dengan satu pikiran sederhana.